Shalom adik-adik, welcome to Stars Kids GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya di rumah? Ketemu lagi dengan saya Kak Linda, Dengan saya Kak Widya di Star Kids GBI Salemba. Wah, luar biasa Kak, apa kabar? Luar biasa Kak. Kakak percaya juga bahwa adik-adik semua di rumah pasti dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Puji Tuhan, hari ini kita bisa ketemu lagi dan kita bisa beribadah sama-sama lagi. Nah ayo adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau mulai dalam doa. Nah adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Kalau hari ini kalau hari ini kami boleh kami boleh bersama-sama bersama-sama beribadah lagi lagi kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pimpin ibadah kami Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, sampai akhir. sampai akhir. Urapi kami semua Tuhan, Urapi kami semua Tuhan. di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, ayo adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian karena kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Oleh karena kemurahan Tuhan, Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. oleh karena kebaikan Tuhan, Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lebih lagi katakan ku sembah. Ku
katakan haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji-muji Tuhan. Kami mau menari bagi Tuhan. Kami mau melompat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke adik-adik semua yang di rumah, kakak undang sekarang semuanya bangkit berdiri. Oke. Ayo semuanya, udah bangkit berdiri belum nih? Udah belum ya Kak ya? Kayaknya kan? udah, Kak, Oke, udah, udah bangkit berdiri semua. Sebelumnya kita mau yel-yel dulu ya. Oke Kak Widya, ayo pimpin Kak Widya yel-yelnya. Oke, mari adik-adik. Kakak hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Haleluya. Siap? Ayo Kak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi adik-adik, dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja.
kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Luar biasa. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau ngapain nih Kak Widya? Oh, kita mau dengar firman Tuhan, Kak. Oke, berarti adik-adik boleh duduk ya. Boleh, silakan duduk adik-adik ya. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk
memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami bisa membuka hati kami, membuka telinga kami Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Oke, good, udah siap. Nah, yang sudah siap, adik-adik boleh dibuka Alkitabnya di Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu terletak di terakhir nih, di Kitab Perjanjian Baru. Nah, adik-adik kalau sudah ketemu Kitab Wahyu, adik-adik dibaca nanti pasal 21 dan 22. Oke? Kasih tanda dulu. Yo, adik-adik yang belum bisa baca, dengerin cerita Kak Isti baik-baik. Yang sudah bisa membaca, nanti setelah ibadah, adik-adik boleh baca kembali. Oke? Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kasih mula-mula. Kita akan belajar kembali kepada kasih mula-mula. Kak, apa sih artinya kembali kepada kasih mula-mula? Kembali kepada kasih mula-mula itu artinya pengennya kita sayang banget sama Tuhan Yesus. Pengennya hari-hari ini kita selalu pengen dekat sama Tuhan Yesus. Pengennya nih kalau kita kembali pada kasih mula-mula hari-hari ini, inginnya tidak ada satu hari pun tidak membaca firman Tuhan. Itu namanya kita memiliki kasih yang mula-mula. Yuk adik-adik dicek nih. Apakah hari-hari ini adik-adik waktu ibadah, waktu berdoa, waktu bersekolah ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Kalau kita terus ingin memberikan yang terbaik dalam kegiatan kita sehari-hari, waktu kita berdoa, kita sekolah, kita membaca firman Tuhan, kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu kita artinya memiliki kasih yang mula-mula. Jadi kasih yang mula-mula itu seperti ini adik-adik. Apa saja nih yang kita perkatakan, apa saja yang kita pikirkan, apa saja yang timbul dalam hati kita, bahkan apa saja yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, minggu-minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana bait Allah harus dibersihkan. Bait Allah itu berbicara tentang diri kita. Lalu kita minggu kemarinnya lagi pernah belajar tentang Sakeus. Sakeus waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia memiliki kasih yang mula-mula sama Tuhan Yesus. Dia dipulihkan. Nah hari ini kita akan kembali belajar tentang kasih mula-mula. Kita harus kembali pada kasih mula-mula. Kenapa kita harus kembali kepada kasih mula-mula? Gini, kalau kita lihat hari-hari ini, itu tanda-tandanya sudah semakin nyata. Tuhan Yesus akan segera datang kedua kalinya. Kak Isti juga nggak tahu nih kapan, lalu bulan apa, tanggal berapa Tuhan Yesus datang, Kak Isti juga nggak tahu. Tetapi kita semua harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya. Nah adik-adik, kalau kita memiliki kasih yang mula-mula, Tuhan berjanji loh pada kita, Tuhan berjanji pada adik-adik, yaitu Tuhan akan mengajak kita ke surga.
Tuhan berjanji kalau kita memiliki kasih mula-mula, kita akan diberi hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Hidup yang kekal itu hidup yang selama-lamanya. Selama-lamanya itu tak terhingga. Bukan 1 tahun, bukan 3 hari, bukan 10 tahun, enggak. Selama-lamanya itu panjang sekali, tidak terputus. Itu namanya selama-lamanya. Kita akan diajak Tuhan Yesus ke surga untuk selama-lamanya. Jika kita memiliki kasih yang mula-mula pada hari-hari ini. Kak, jadi kalau kita enggak memiliki kasih yang mula-mula, kita di mana? Nah, kalau kita enggak memiliki kasih mula-mula, artinya kita enggak ke surga. Siapa di sini yang mau ke surga, angkat tangannya? Hap, oke. Ada 5.000 anak yang mau masuk ke surga. Nah, adik-adik, di surga itu seperti apa ya? Yuk kita dengarkan kisah ini. Buka telinganya, buka matanya, kita dengarkan. Janji Tuhan yang terbesar adalah Tuhan akan membawa setiap kita untuk memasuki surga, untuk berada di dalam surga selama-lamanya. Tuhan berjanji akan membawa kita ke surga, ke Yerusalem yang baru. Di surga nanti kita akan memiliki tubuh yang baru. Di sana tidak ada kesedihan. Di surga tidak ada air mata. Di surga tidak ada sakit penyakit. Bahkan di surga tidak ada kematian. Jalan di surga terbuat dari emas. Semuanya berkilau. Jadi di surga itu sudah tidak memerlukan matahari maupun bintang-bintang dan juga bulan, karena ada kemuliaan Tuhan di situ. Dan lebih dari itu semua, yang membuat kita lebih lagi bersukacita, di surga itu kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita di surga selama-lamanya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, adik-adik, luar biasa ya di surga itu. Siapa yang pengen nih untuk masuk ke surga? Sekali lagi angkat tangannya. Ya. Nah, seperti yang Kak Isti bilang tadi, kalau kita mau masuk surga, tentunya kita harus memiliki kasih yang mula-mula. Dari minggu kemarin kita sudah belajar tuh tentang cerita bait Allah yang dibersihkan. Bait Allah itu apa? Bait Allah itu artinya diri kita. Yang hari-hari ini terus dibersihkan supaya
Tuhan berkenan atas diri kita. Lalu minggu kemarinnya lagi kita pernah belajar tentang Sakeus, tentang Om Sakeus. Dia waktu bertemu Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia dipulihkan, dia bertobat. Bahkan dia mengembalikan apa yang pernah diperas dari orang-orang itu. Luar biasa ya adik-adik. Hari-hari ini kita terus belajar kembali pada kasih mula-mula. Hari ini Kak Isti juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk yuk sama-sama kembali kepada kasih mula-mula. Yuk kita mulai hari ini, kalau kita sedang beribadah seperti hari ini, kita berikan yang terbaik. Kita sungguh-sungguh, kalau kita beribadah nggak pakai main-main, kalau kita beribadah nggak sambil makan, kalau kita beribadah fokus, kalau berdoa dengan sungguh-sungguh, ke waktu memuji menyembah Tuhan, kita berikan yang terbaik. Itu salah satu tanda kalau kita memiliki kasih yang mula-mula. Nah, adik-adik, hari ini ada 2 poin yang kita belajar tentang kembali pada kasih mula-mula. Yang pertama adalah, yuk kita buka telinga, kita buka mata, kita buka hati kita untuk terus sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Dan poin yang kedua adalah, janji Tuhan Yesus kepada orang yang percaya adalah kita diberi kasih ya, kita diberikan hidup yang kekal. Ya, kita belajar 2 poin hari ini. Yang pertama, buka hatimu, buka telingamu, buka matamu lebar-lebar untuk terus mau mencari Tuhan, untuk terus bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar tentang apa? Kita sebagai anak-anak yang percaya pada Tuhan Yesus, kita anak-anak yang memiliki kasih yang mula-mula, Tuhan berjanji pada kita, kita akan diberikan hidup yang kekal, hidup di surga. Luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Yuk kita berikan tepuk tangan yang paling meriah di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini ayat hafalan kita ada di 1 Yohanes 2 ayat 25. Ulangi lagi ya. Kita sama-sama ya, ayat hafalan hari ini terdapat di 1 Yohanes 2 ayat 25. Yang bunyinya seperti ini. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Kak Isti ulangi lagi, yuk katakan sama-sama sampai telinga kita mendengar apa yang kita katakan. Gak komat kamit, gak pelan-pelan, biarin aja mbak yang di dapur dengar gak apa-apa, biarin aja mama atau papa yang di kamar mendengar gak apa-apa. Yuk kita perkatakan dengan suara yang keras sehingga telinga kita mendengar. Ulangi ya, ayat hafalan kita ada di 1 Yohanes 2 ayat 25. Yang bunyinya seperti ini. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ulangi lagi. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Siapa yang berjanji? Tuhan Yesus sendiri yang berjanji. Kalau Tuhan Yesus yang berjanji, pasti Tuhan akan menepatinya. Amin. Nah, adik-adik yang sudah siap nih, yang mau nanti diajak sama Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam surga, semuanya lipat tangannya. Tutup matanya, kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami belajar tentang kembali kepada kasih yang mula-mula. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Tuhan Yesus yang terus mengajari kami. Tuhan Yesus yang terus meneguhkan kami, menguatkan kami ya Tuhan. Untuk terus Tuhan memiliki kasih yang mula-mula ya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Pada saat kami beribadah, saat kami berdoa, saat kami Tuhan membaca firman Tuhan, bahkan saat kami bersekolah ya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan, berkati saudara-saudara kami ya Tuhan. Dan hari ini kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Tuhan biarlah belas kasihan Tuhan Yesus turun atas bangsa kami. Biarlah Tuhan pemulihan terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan saat ini ya Tuhan, kami mau menerima berkat yang terbaik yang dari Tuhan Yesus. Yuk sebelum kita tutup ibadah ini, kita angkat kedua tangan kita menghadap ke atas sambil tersenyum pada Tuhan Yesus. Dan katakan sama-sama dengan Kak Isti, Tuhan Yesus, saat ini kami terima berkat kesehatan, kekuatan, kemurahan, bahkan berkat kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah turun atas setiap kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput setiap kami. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dan akhir kata Kak Isti ucapkan selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman. Saatnya kita menabur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati persembahan kami untuk Tuhan dan persembahannya diberkat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi menangkan jiwa. Nah, yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Nah, yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa untuk selalu memperkatakan Pentakosta ketiga.
Dadah, God bless you. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kita mau berdoa untuk gereja GBI Salemba. Agar berkat untuk gereja kami GBI Salemba. Penyembahannya juga. Kita mau berdoa untuk gembala kami, Bapak David, Ibu Lisa, Doko Eca, dan kelihatan bukan yang jahat. Tuhan Yesus, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus di bawah Al-Qur'an. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Berikanlah kesehatan dan kekuatan, dan urapi semua kakak-kakak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, biar kiranya firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Biar kiranya Tuhan juga memberkati adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan.
Kau berikan kesehatan, kekuatan, Amin. imun yang kuat Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka hikmat ya Tuhan dalam belajar. Walaupun lewat online Tuhan, mereka tetap sukacita. Amin. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati kami semua di seminggu yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.